Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan kuliah teknologi bioenergi. Ya, ini adalah pertemuan terakhir untuk sinkron. Ya, jadi kan pertemuannya sebenarnya kurang satu lagi, itu nanti saya buat asinkron. Ya. Jadi ini pertemuan terakhir untuk sinkronnya. Ya. Ini kemudian minggu depan itu kita sudah melaksanakan UTS. Ya. Melaksanakan UTS itu babnya tentang yang dari awal itu kan biogas, ya. Kemudian yang minggu kemarin yang asinkron itu kan ada biodiesel, ya, biodiesel secara umum, dan hari ini kita membahas biodiesel, ya, antara lain ada B10, B20, B30 dan B100, ya. Ya, kemudian setelah presentasi hari ini, nanti saya kasih tugas satu lagi, ya, untuk mengisi satu kekosongan tugas lagi, ya. Jadi nanti tugas 1, tugas 2 itu masing-masing porsinya 10%, ya. Kemudian UTS itu 30%, ya. Jadi pas, ya. Jadi bagian saya nanti 50%, kemudian bagian dosen setelah saya, ya, itu tepatnya Bu Vivi, itu 50% juga, ya. Jadi setengah nilainya dari saya, setengah nilainya dari Bu Vivi, ya. Baik, hari ini kita membahas tentang pembuatan dan konversi biodiesel. Ya, kita fokuskan pada ini, ya, pengertian biodiesel, mekanisme pembuatan biodiesel, ya. Ini saya ulang sekilas, ya, kemarin kan soalnya asinkron, ya. Kemudian mekanisme reaksi transesterifikasi pada biodiesel. Yang terakhir pembuatan biodiesel B10, B20, B30 dan B100. Ini minggu depannya belum saya hapus, ya, ini. Ya, minggu depannya maksudnya sekarang, ya. Apa itu biodiesel? Ya. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari trigliserida. Trigliserida sendiri itu merupakan penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Namun biodiesel lebih sering dikatakan dibuat dari sumber minyak nabati. Sumber minyak nabati ini bisa berupa minyak sawit, minyak kelapa, minyak biji jarak, dan lain-lain. Ini ada alasannya, ya. Mengapa biodiesel itu lebih banyak dibuat dari sumber minyak nabati, ya, karena lemak hewani itu rata-rata struktur hidrokarbonnya itu panjang rantainya. Kalau biodiesel itu rantainya terlalu panjang, itu tidak bagus, ya, karena flash point-nya bisa tinggi, ya, titik nyala. Ya, kalau flash point-nya tinggi, nanti dipakai di kendaraan, ya, dia starternya sulit, ya. Ya, mobil di starter sampai bermenit-menit, ya, nggak nyala, yaitu karena mungkin salah satunya penyebabnya itu kendala pada bahan bakarnya. Nah, kalau sumber minyak nabati itu rata-rata rantai hidrokarbonnya itu yang lebih pendek dari hewani, ya, sehingga dia flash point-nya cenderung lebih rendah. Itu menguntungkan kalau dia digunakan di kendaraan, itu starternya lebih mudah. Skema produksi biodiesel dari minyak nabati atau trigliserida melalui proses transesterifikasi dengan metanol menghasilkan gliserol dan biodiesel. Ya. Biodiesel itu senyawa metil ester. Ya. Golongan metil ester, bukan nama senyawanya, ya. Tapi golongannya itu metil ester. Ya. Ya, kalau nama senyawanya ya ada ini, ya, ada asam palmitat, ya, dan sebagainya.
sorry, metil palmitat ya, kok asam ya. Ya, ini ada sumber-sumber biodiesel, karakteristik minyak dan ester ya. Ini ada minyak lobak ya, minyak biji bunga matahari. Ini bukan bunga mataharinya ya, tapi biji bunga matahari. Ada minyak zaitun, minyak kedelai ya, bukan keledai ya. Minyak biji kapas ya, minyak jagung, minyak kelapa ya, ada minyak sawit, ada minyak babi ya. Nah, kemudian ini ada mencair dalam derajat Celcius ya. Ini artinya dia ini melting point-nya ya, melting point-nya itu ya, ini ada datanya sekian. Kemudian ada nomor iodin ya. Mungkin yang penting itu ini ya. Jadi ada nomor setan atau setan number ya. Setan number itu kalau di bensin ya itu mirip dengan octa number ya. Cuma bedanya berkebalikan ya. Kalau octa number ya itu dia semakin tinggi semakin sulit terbakar ya. Itu octa number. Tapi kalau setan number ya dia nilainya semakin tinggi ya, dia semakin mudah terbakar ya. Nah, kebalikannya octa number, tapi dia sama-sama parameter dalam penilaian ini tingkat pembakaran ya, dari suatu bahan bakar. Ya, ini dari sini dapat dilihat ya. Kalau yang banyak dipakai di Indonesia itu yang ini ya, minyak sawit ya. Minyak sawit ini banyak dipakai di Indonesia. Ya, ini setan number-nya sebesar 65. Ini cukup besar juga ya apabila dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini. Nah, angka 65 ini terlalu besar atau terlalu kecil ya. Ya, jadi setan number kalau dalam ini ya SNI diesel ya, setan number-nya itu antara ini 45 sampai 60 ya. Tapi di Indonesia itu kebanyakan setan number yang diterapkan itu sekitar ya kurang lebih 51, 52, 53 lah. Jadi tengah-tengahnya. Nah, kalau dia setan number-nya terlalu tinggi ya, artinya kan dia semakin mudah terbakar ya, bisa menyebabkan pembakaran dini. Nah, dampaknya apa ya? Dampaknya nanti kalau pembakarannya terlalu cepat itu timbul knocking ya. Jadi mesinnya kasar ya, suaranya lebih keras dari biasanya, itu knocking ya. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Ya, nanti solusinya bagaimana ya setelah slide ini ya, salah satunya itu adalah dicampur dengan solar ya, agar propertinya itu setan number-nya itu pas dengan spesifikasi mesin pada diesel. Ya, ini masih terkait sumber-sumber biodiesel ya. Densitas, ada viskositas kinematik. Jadi viskositas itu kan ada dua ya, yang statis sama yang kinematik. Ya, ini kinematik karena dia pengukurannya ketika fluida itu bergerak. Kemudian ada melting ring ya, setan rating, heating value ya. Ya, ini saya ambil dari salah satu buku ya. Ini ada canola, kopra, cotton, palm ya. Palm itu yang ini kita ini ya, yang banyak di Indonesia itu yang palm ini ya. Kemudian ada peanut, ya, ada soy. Ya. Karakteristiknya mirip-mirip. Nah, kemudian dalam reaksi pembentukan biodiesel, ya, itu sebenarnya ada dua. Jadi ada dua. Kalau di slide minggu sebelumnya itu kan
untuk membuat biodiesel itu kan butuh bahan baku, ya. Bahan baku yang mengandung trigliserida. Nah ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor saya ini, yang paling kiri ini adalah trigliserida. Ya. Oh sorry, FFA ya ini. Ya. Ini kan asam karboksilat ya. Trigliserida yang sebelah bawah ini. Nah tapi reaksi pembentukan biodiesel di sini ada dua, ya. Reaksi tahap lambat dan reaksi tahap cepat. Reaksi yang utama itu yang tahap cepat ini ya. Jadi ada trigliserida ditambah ini sebenarnya metanol ya. Ini metanol, nanti ada katalisnya NaOH ya. Jadi metanol bereaksi dengan NaOH membentuk natrium metanolat ya. Di slide saya minggu lalu ada, yaitu itu ceritanya bagaimana. Nah, kemudian ya dia membentuk, nah ini ada COOR ya, ini dia membentuk ester ya, metil ester ya. Yang bawah ini metilnya, nah, metil ester ya. Ya ini ya, ini metil esternya akhirnya jadi kayak gini. Kalau yang ini kan masih ada mainnya, ada aksennya ya. Akhirnya jadi kayak gini. Kemudian ada R aksen omin. R aksen omin ini nanti dia akan membentuk gliserol. Ini reaksi yang tahap cepat. Reaksi tahap cepat trigliserida bereaksi dengan natrium metanolat. Reaksi tahap lambatnya, ya ini ada FFA bereaksi dengan natrium metanolat. Nah, jadi di dalam misalkan minyak kelapa sawit ya, itu pasti ada trigliseridanya, ada FFA-nya. FFA-nya kecil ya biasanya. Loh, yang FFA ini apakah bereaksi? Ya bereaksi juga, tapi reaksinya tahap lambat. Sama ya, dia membentuk metil ester. Nah, sebelah kanan ini, yang kanan atas ini ya, metil ester plus H2O. Biasanya kalau minyak nabati yang banyak mengandung FFA-nya ya, itu CPO ya. Jadi CPO off grade. CPO itu singkatan dari crude palm oil ya. Jadi ya crude-nya. Crude itu kan apa ya? Crude itu ini ya. Ya ibarat minyak itu kayak aspalnya ya. Ibaratnya kayak gitu ya. Ya tapi nggak padat ya. Crude itu masih cair. Jadi crude palm oil itu ada yang on grade, ada yang off grade ya. Yang on grade itu masih bisa dibuat biodiesel ya. Yang off grade yaitu biasanya lihat-lihat ya, kalau dia FFA-nya terlalu tinggi tidak dibuat biodiesel ya. Karena reaksinya terlalu lambat. Tapi dua-duanya bisa menghasilkan biodiesel ya. Cuma yang satu cepat, yang satu lambat. Nah, ini reaksi transestrifikasinya, ini yang reaksi cepatnya. Ya. Jadi ini ada trigliserida. Ya. Mengapa dia disebut tri? Ya, karena ada 3. Ini ada 3 senyawa gliserat. Ya. Berarti dia trigliserida. Ya. Nah, trigliserida ya, plus CH3OH. CH3OH itu kan metanol dengan bantuan katalis NaOH. Maka ini proses reaksinya, metanol bereaksi dengan NaOH terlebih dahulu, ya, sehingga dia menjadi natrium metanolat. Nah, yang atas ini natrium metanolat plus H2O. Ya. Nah, natrium metanolat, ya, karena dia termasuk logam alkanolat, ya.
Kalau di kimia organik, logam alkanolat bertemu dengan gugus ester pada lemak, ya, jadinya apa? Ya, jadinya kalau ini dia bisa memotong ikatan memotong ikatan tunggal pada JH2 dan JH ini ya. Jadinya monogliseride. Mono ya, ini mono, ini 3 monogliseride. Nah, atau dia ini sebutannya mixture of fatty ester ya. Fatty ya karena dia berasal dari lemak-lemakan ya. Minyak itu kan golongan lemak ya. Kemudian ini sampingnya ya, jadi produk sampingnya itu gliserin ya, atau dikenal juga dengan gliserol ya, sama aja. Kalau gliserin itu nama dagang, kalau gliserol itu nama ini ya, nama yang lebih resmi ya. Bukan iupat tapi ya, kalau iupat 1, 2, 3 trihidroksi propana ya. Ya, ini reaksi transesterifikasinya. Ini reaksi tahap cepatnya. Biasanya ini ya, jadi yang dilihat itu adalah reaksi tahap cepatnya kalau pada produksi biodiesel. Meskipun reaksi tahap lambatnya pasti ada juga. Yang atas ini reaksi tahap lambatnya. Terus kemudian dari kualitas biodieselnya, apakah sama reaksi tahap lambat dan reaksi tahap cepat? Yaitu kembali lagi ke ini gugus. Nah, ini kan ada R-nya, ya. R1, R2, R3. Kembali lagi ke panjang rantai karbon dari R ini. R ini kan singkatan ya, jadi ada sekian panjang atom karbon, dia disingkat R. Kalau R-nya panjang, ya, kalau dia R-nya panjang ya jadinya ini biodieselnya rantainya panjang. Kalau R-nya pendek ya nanti biodieselnya rantainya pendek juga. Ya, ini adalah PFD pembuatan biodiesel. Ya. Nah, yang tadi ya, ada metanol, ada plant oil. Nah, misalkan minyak kelapa sawit. Kemudian di sini ada NaOH. Dia dicampur ya. Ini jadi ini tangki mixer biasa. Kemudian di sini ada ini ya, ada tangki untuk bereaksi atau reaktornya. Nah, ada reaktornya. Nah, di sini ya yang terjadi reaksi transesterifikasi. Ya, baik yang reaksi tahap cepat ya dengan trigliserida maupun reaksi yang tahap lambat dengan FFA-nya. Nah, kemudian nah, dia kan ini ada panah ke bawah. Ada panah ke bawah ya. Kemudian ada yang ke samping. Ya, jadi yang ke bawah ya. Yang ke bawah ini biasanya dia yang memiliki densitas yang lebih besar. Kalau melihat reaksinya tadi ya, ini ada fatty ester ya, atau disingkat juga dengan FAME ya. FAME itu fatty acid methyl ester ya. Yang biru sebelah kanan ini FAME, yang pink sebelah kanan ini adalah gliserol ya. FAME dan gliserol itu densitasnya lebih besar gliserol. Karena FAME itu minyak, ya, gliserol itu bukan minyak. Berarti yang lari ke bawah ini adalah gliserolnya. Ya.
Nah, ini gliserolnya. Nah, sehingga dia ya di sini ada sama FFA ya, karena di sini ada free fatty acid. Ya, berarti dia karena reaksinya terlalu lambat sehingga belum bereaksi ya, bukan tidak bereaksi tapi belum bereaksi. Nah, di sini ditambahkan HCl ya. HCl ini tujuannya untuk melarutkan FFA ini. Nah, kemudian ini gliserolnya. Gliserol ini biasanya manfaatnya banyak ya. Bisa untuk sabun ya. Ya, siapa tahu dari kalian apa ya ingin mengangkat karya tulis ilmiah, mengangkat KTI itu manfaat gliserol ya, gliserol dari pabrik biodiesel ya, nggak hanya untuk sabun ya, untuk kosmetik juga ya. Nah, kemudian yang ke samping ya, ini adalah crude biodieselnya ya. Masih crude ya, jadi bedanya crude sama tidak itu, kalau crude itu masih ada pengotornya, kalau yang bukan crude itu sudah murni ya. Ini ditambahkan HCl ya. Kemudian di sini menghasilkan Na salt ya, atau NaCl ya. Nah, menghasilkan NaCl. Loh, Pak, ini kok bisa menghasilkan NaCl? Ya, soalnya ya di sini kan ada NaOH. Ya. Ada NaOH. NaOH itu kan katalis ya. Katalis itu dia bereaksi tapi di akhirnya dia didapatkan kembali. Ya. Berarti kan ada NaOH yang terikut ya. Di sini ada NaOH yang terikut ya, kemudian ditambahkan HCl menjadi NaCl plus H2O, kan reaksi netralisasi NaOH ditambah HCl. Nah, kemudian crude biodieselnya masuk ke tahap evaporasi. Tujuannya apa? Tujuannya dia untuk menghilangkan kadar airnya. Dan kalau ada metanolnya ya pasti dia ikut teruapkan. Makanya di sini ya metanolnya di recycle. Tentu saja ini kalau memasang ya suhunya itu lebih tinggi dari metanol dan lebih tinggi dari air. Metanol itu menguap pada suhu 65 sekian ya, saya komanya nggak hafal, 65,7 atau berapa itu ya. Nah, kalau air itu pada 100 derajat Celcius, berarti men-setting evaporatornya ya bisa pada suhu 105 derajat Celcius ya, misalkan. Nah, setelah metanol dan air terpisah dari biodiesel, maka yang bawah ini adalah jadi biodiesel. Jadi produknya ada ini biodiesel ya. Kalau gliserol dan FFA ini apa namanya, produk sampingnya. Tapi FFA ini masih bisa ya diolah menjadi biodiesel bisa, tapi reaksinya reaksi tahap lambat. Tapi saya baca-baca lagi itu beberapa penelitian itu dia mengolah FFA ya dari pabrik biodiesel ya, itu menjadi biodiesel juga. Tapi tidak, reaksinya bukan tahap lambat, dia menggunakan bantuan katalis ya. Jadi dia reaksinya jadi lebih cepat ya. Ya katalisnya ini masalahnya ya, saya nggak tahu formulanya apa, tapi di kode ya, ada kodenya. Itu yang jadi rahasia ya. Nah ini jadi perbandingan properti solar dengan biodiesel. Ya, yang pertama ini ada petrodiesel ya, petrodiesel
kualitas 1 ya, 1B itu kelas 1 ya, petrodiesel grade itu kelas 2 ya. Kemudian ada biodiesel. Nah, di sini dilihat bahwa flash point ya, flash point itu titik nyala ya. Jadi flash point itu suhu yang diperlukan untuk menyalakan atau untuk membakar senyawa itu pertama kali. Petrodiesel 38. Ini yang kelas 1 ya. Kalau kelas 2-nya dia 52. Biodiesel 130. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi biodiesel yang langsung disintesis dari minyak kelapa sawit itu permasalahannya pada flash point-nya. Nah, ini sehingga biodiesel yang disintesis dari minyak kelapa sawit dengan reaksi transesterifikasi itu tidak bisa dipakai langsung untuk bahan bakar mesin diesel ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu dicampur ya. Jadi biodiesel dicampur dengan petrodiesel ya. Petrodiesel itu solar itu ya. Biodiesel dicampur dengan solar ya. Sehingga muncullah istilah yang namanya B10, B20, B30 ya, dan seterusnya. Kalau B10 ya berarti dia 10%-nya adalah biodiesel, 90%-nya adalah solar. B20 itu 20%-nya biodiesel, 80%-nya itu adalah solar. Demikian juga yang B30. Jadi angka 10, 20, 30 itu menunjukkan persentase massa dari biodiesel. Nah, ini kemudian yang mencolok lagi nih apa ini? Kinematic viscosity ya, viskositas kinematik. Ya ini ya. Biodiesel itu viskositasnya 1,9 ya, jadi cukup viskus ya apabila dibandingkan dengan solar kelas 1 ya. Yang mencolok lagi itu viskositas ya, mungkin dua ini ya. Jadi terutama flash point ya, permasalahan utama ini penting banget ya. Kalau flash point-nya terlalu tinggi ya mobilnya di starter nggak nyala-nyala ya. Nah, sehingga muncul ide baru ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan biodiesel itu flash point-nya terlalu tinggi ya, itu karena rantai karbonnya yang terlalu panjang. Oh, ini belum saya tuliskan ya. Jadi hidrokarbon pada biodiesel itu dia bisa disebut biodiesel itu antara C12 sampai C24. Jadi banyaknya atom karbon ya pada rantai biodiesel ya, pada rantai FAME, fatty acid methyl ester itu sebanyak 12 sampai 24. Ya. Itu baru bisa disebut biodiesel. Kalau biodiesel dari minyak kelapa sawit, ya, itu senyawanya antara 17 sampai 18. Ya. Jadi antara 17 itu palmitat, ya, 18 itu oleat, ya, antara palmitat dan oleat. Ya. Nah, sehingga flash point-nya cukup tinggi. Ya. Solusinya bagaimana? Ya. Kalau solusinya agar biodiesel itu bisa digunakan 100%, ya, bisa digunakan semuanya, ya, jadi 100% biodiesel bisa diaplikasikan pada mesin diesel. Itu harus ada tahap lanjutan, ya, pada tahap reaksinya ini. Ya. Dilanjutkan dengan tahap cracking. Ya. Ya, ini kode katalisnya ya, IDO 131.31T. Ya. Ya, ini kode ya. Nanti kode ini kalau untuk pastinya apa saya nggak bisa ya, nggak saya cari-cari nggak ada ya, nggak ketemu. Ini rahasia pabrik ya. Tapi kalau
senyawanya apa itu masih bisa ditebak. Ya, jadi saya cari di jurnal-jurnal lagi itu bisa. Dilanjutkan dengan cracking ya sampai pada C pendek sekitar 12 sampai 14. Nah, inilah yang disebut juga dengan B100. Nah, jadi B100 itu biodiesel biasa yang dipotong rantai karbonnya yaitu. Nah, jadi kayak gitu ya B100. Ini yang lagi viral juga ya. Yang kapan hari masuk Kompas ya, saya lihat Kompas TV ya, itu sudah diuji ke mobil juga B100 itu dan mobilnya jalan ya, emisinya juga bagus ya, lulus uji emisi juga. Nah, jenis katalis B100 itu ini ya, ini saya ambil dari jurnal ya, nanti jurnalnya saya lampirkan di VLM juga, di PPT-nya belum saya masukkan ke VLM-nya ini. Ini katalisnya, macamnya banyak sekali ya. Ini ada HZSM 5 ya. Kemudian kalau ZSM itu zeolit ya. Kalau hanya ini saya nggak tahu ini hanya ini mengacu pada apa. 5 ya, 5 ini nama aktivatornya. Ya, jadi aktivator zeolit itu kan ada yang menggunakan natrium apa gitu ya. Jadi rata-rata dia menggunakan ligan ya. Natrium apa, kemudian ada menggunakan kalsium apa ya. Nah, jadi ada 5 ini kode aktivatornya. Ya. Ini bisa dicari sih kalau kita mau berusaha lebih keras lagi mencari ini. Ya. Kemudian ada PT platina ya, katalis mahal ini platina. Kemudian ada nikel, ada Zn, kobalt, Mo, molybdenum ya. Wah, ini logam-logam mahal semua ya. Kecuali Zn ini, ya ini Zn ini cukup murah. Kemudian ini ada BET surface area, ya jadi luas area. Ya, luas area satuannya meter persegi per gram. Ya. Katalis itu rata-rata adalah senyawa yang berpori. Nah, senyawa yang berpori. Gak mungkin ya, katalis itu nggak berpori itu nggak mungkin ya, rugi. Ya beli mahal-mahal nggak berpori. Ya. Nah, kalau semakin luas areanya, ya semakin luas surface areanya, semakin besar surface areanya, maka dia kontak areanya juga semakin luas juga. Ini kita cari, yang surface areanya paling besar mana ini? Ada yang sampai 1000. Oh ini ada. Ya. PTC, ya platina karbon. Wah, mahal sekali. Ini siapa yang mau beli ini ya? Yang apa agak? MCM ini saya nggak tahu, ini kode ya MCM ini. Apa ya yang murah ini ya, ZN ZSM 5 ya, surface area 287 sampai 414 ya. Kemudian ada volume pori ya, ukuran pori ini Armstrong ya, acid sets ya, acid sets itu ini ya, jadi dia ini ya bagian asamnya ya. Istilahnya itu gugus ya, gugus asamnya ya. Ya ini kemudian ada lagi ternyata ya, katalisnya ada lagi, ada Fe SiO2 ya. Tapi surface area ini cuma 185 ya, nggak seberapa besar. CO2 malah cuma 14 ya, dan sebagainya. Yang pasti katalisnya banyak ya. Kemudian katalis yang PIDO 131.31T ini apa ya?
Ini saya cari belum ketemu ya. Ya, saya ingin cari katalisnya ini apa ini. Ya, di jurnal soalnya ya. Itu dia kodenya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita beranjak ke reaksi pembentukan B100 ya. Nah, ini jadi ini ada trigliserida ya. Kemudian ada H2 ya. Ini mungkin berbeda pada pembentukan biodieselnya ya. Dia tidak menggunakan reaksi transesterifikasi yang biasanya tapi menggunakan reaksi yang seperti ini ya. Ya, pertama trigliserida, kemudian dia mengalami reaksi hidrogenasi. Ya. Hidrogenasi itu artinya dia penambahan hidrogen. Ya. Hidro kan hidrogen, genation itu pertumbuhan. Ya. Jadi pertumbuhan hidrogen artinya penambahan hidrogen. Ya. Nah ini hidrogennya ditambah. Akibatnya apa kalau hidrogennya ditambah? Yang ada ikatan rangkapnya, ya, dia kemasukan hidrogen sehingga jadi tunggal. Nah, makanya ini namanya unsaturated. Ya. Kalau yang setelahnya ini adalah yang saturated. Nah, kemudian yang saturated triglycerides ini dia mengalami reaksi dekomposisi. Ya. Reaksi dekomposisi ini tandanya min CH3H8. Berarti dia ada yang putus ya, ada yang hilang rantai karbonnya ya, C-nya sebanyak 3, H-nya sebanyak 8 ya. Tadi RCOOH ya. Kemudian dia ini ya, jadi ada 3 jenis reaksi. Ada dia bisa mengalami reaksi hydrodeoxygenation, ya. Ada decarboxylation, ada hydrodecarbonylation, ya. Reaktannya masing-masing berbeda. Kalau tandanya plus berarti dia ketambahan, kalau min berarti kehilangan. Ya. Sehingga dia jadi hidrokarbon biofuel. Ini biodiesel. Ya. Ini biodiesel. Kemudian di sini hidrokarbon biofuel ini dia mengalami cracking, ya, jadi pemotongan rantai karbon. Ya. Katalisnya menggunakan yang tadi ini, banyak ini ya katalisnya. Nah, sehingga jadi light hidrokarbon. Light itu kan artinya dia ringan, ya. Jadi hidrokarbon yang berat, ya, artinya rantainya panjang, dia dipotong ya sehingga jadi ringan, yaitu makanya dia namanya light hydrocarbon. Ya ini nanti yang digunakan sebagai B100. Ya. Nah ini jadi foto biodiesel ya. B100 terlihat lebih cerah. Ya. Ini ada B0. Nah, B0 itu artinya dia murni solar. B20 berarti 20% biodiesel, ya. Tapi yang dia biodiesel yang biasa ya. B30 ya dia 30% biodiesel dan sisanya 70%-nya itu solar. Ya. B100 dia 100% biodiesel. Ya warnanya beda sekali ya. Ya memang ya kalau yang lain kan kecampuran solar ya. Yang B100 ini kan tidak ada campuran solarnya. Ya, jadi warnanya pasti berbeda ya. Ini warnanya malah kayak warnanya minyak goreng ya. Ya asalnya memang dari minyak goreng ya. Cuma dia sudah bukan trigliserida lagi ya. Dia sudah FAME. 100% FAME tapi yang rantai pendek ya. Nah, kemudian ini uji B100, ya, ini yang masuk Kompas TV ya, terkena hari ini. Ini masuk CNBC ya. Nyata, Mentan uji coba B100 langsung di 50 traktor dan mobil. Ya.
Coba ini ada YouTube-nya ya, cuma kalau Google Meet itu YouTube saya putar nggak bisa ya, maksudnya di PPT ya. Tapi kalau kalian cari sendiri YouTube-nya ya ini banyak ya. Nah orangnya yang muncul juga Pak ini juga ya. Jadi kalau ya bisa dicari sendirilah ya YouTube-nya. Dan mobilnya bisa jalan juga. Nah, kemudian ini adalah standar SNI ya, standar nasional Indonesia untuk kualitas biodiesel. Seta number-nya itu syaratnya 51 ya, angka seta number-nya 51. Ya, kalau B100 sudah memenuhi ya. Kemudian ada kandungan gliserolnya 0,24% ya. Ini maksimal ya. Maksimal. Kemudian kalau kandungan airnya maksimal 0,05%, ya. Kandungan FAME-nya minimal ya. Kalau ini kan ini ada tulisannya minimum amount in mass percentage ya. Kandungan FAME minimalnya 96,25. FAME itu biodieselnya ya. Ya. Kemudian flash point-nya itu maksimal 100 ya. Maksimal ya. Flash point yang dikehendaki itu adalah flash point yang rendah. Ya. Ya, bisa digunakan sebagai bahan bakar tambahan solar. Ya. Menggantikan bahan bakar minyak BBM yang berasal dari fosil ini gunanya ya. Ya, keuntungan dari biodiesel. Dia termasuk renewable energy. Ya, kemudian tidak mengandung bahan kimia beracun, mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, ya ini pasti kan ya. Kemudian emisi karbon dioksida yang dihasilkan lebih rendah, 70% sampai 75% dari bahan bakar jenis lain. Nah, yang terakhir, dapat diproduksi secara lokal. Ya. Indonesia itu kan, wah, pohon sawit itu banyak sekali ya, di Kalimantan, di Sumatera ya. Tapi ada kekurangannya juga. Ya, kekurangannya ini ya, kandungan energi yang dimiliki biodiesel lebih rendah, 9-12% dari bahan bakar solar yang berasal dari fosil hewan. Ya ini untuk biodiesel yang rantai panjang. Ya. Kalau yang B100 enggak. Ya. Ini tidak berlaku untuk yang B100. Yang B100 sudah tidak tersanggah lagi oleh yang ini. Ya. Kemudian mudah mengental jika disimpan dalam jangka waktu yang panjang ya. Ini ya. Jadi karena dia golongan senyawa lemak ya. Jadi kalau disimpan dalam jangka waktu yang panjang bisa mengental. Nah, tapi kalau sehari 2 hari saya rasa enggak sampai mengental ya. Nah ini mengapa kok dia mengental ya? Ya mengentalnya karena ini ya ya sifat ini ikatan lemak itu apa itu ya itu ya. Solusinya bagaimana ya agar tidak mengentalnya? Ya begitu dia nyampe ya, begitu dia sudah diproduksi ya langsung didistribusikan ya, jadi tidak ditimbun ya. Didistribusikan dan langsung digunakan. Kemudian sebagian besar diproduksi dari satu jenis biomasa. Ini kalau di Indonesia itu adalah dari buah kelapa sawit. Ya kalau ini ya, kalau minyak kelapa sawit itu dari buahnya, tapi kalau CPO yang off grid ya, itu biasanya dari kulit dan bijinya ya, dari kulit dan bijinya pun itu bisa ya. Kemudian biodiesel murni memiliki masalah signifikan terhadap suhu rendah, flash point-nya yang tinggi ya. Ini untuk biodiesel yang
yang bukan B100 ya. B100 flash point-nya sudah memenuhi kriteria ya. Makanya dia bisa digunakan 100%. Kemudian biodiesel dapat melepaskan oksida nitrogen yang dapat mengarah pada pembentukan kabut asap. Nah, ini kalau ini ya, ini tergantung jenis ini ya, jenis sumber minyak nabatinya. Ya. Kalau dari minyak kelapa sawit sih enggak ya kayaknya. Dan kalau dia metode purifikasinya bagus, ya, metode evaporasinya bagus, ya, kandungan oksida nitrogen ini bisa diminimalisir. Nah, ini biodiesel di dunia ya tahun 2010 sampai 2020. Ini ada supply, ada demand ya, ada permintaan, ada ini ya kebutuhan ya. Ada pasokan, ada kebutuhan. Nah, ini di sini dapat dilihat bahwa biru ya, biru tua ini Asia Pasifik ya kita. Ini ada Eropa, ada Amerika Latin, ada Amerika Utara. Nah, di sini pada tahun 2010 ini supply-nya lebih banyak dari demand-nya ya, yang Asia Pasifik. Terus pada tahun 2020 ya, ini yang Asia Pasifik supply sama demand-nya berimbang. Ya, ini berarti di Asia Pasifik itu pemakaian biodiesel itu meningkat. Ya. Kemudian Eropa ya, ini Eropa ini melonjak sekali. Ya. Makanya belum lama ini kan terjadi persaingan pasar ini ya bahan baku biodiesel yaitu minyak kelapa sawit itu antara Indonesia dengan Eropa ya, itu dikarenakan ini ya karena Eropa itu memandang biodiesel adalah bahan bakar yang potensial ya, permintaannya sehingga jadi besar. Ya, ini penggunaan biodiesel di Indonesia naik ya dari 2008, 2009, 2010 sampai ya 2014 ya. 2015 ini sempat merosot. Ya. Ini merosotnya bukan karena biodiesel dianggap buruk itu enggak ya, ini karena persaingan pasar aja ya. Terus kemudian naik lagi 2016 ya. Sampai sekarang naik terus ya. Terbukti dengan data yang ini tadi ya. Demand-nya akan naik terus. Ini perusahaan biodiesel di Indonesia, ada Wilmar ya, terus ada apalagi Sinarmas dan sebagainya. Ini paling banyak ini mana ini? Kapasitasnya terbesar. Wilmar Group, Dumai, Sumatera. Nah, ini 10.000 kiloliter per tahun. Oh, 1 juta ya. 1 juta kiloliter per tahun. Di Sumatera, kemudian di Kalimantan ya. Ya, ini datanya 2010 ya. Kalau sekarang sih di Kalimantan pasti sudah ada lagi. Banyak. Nah, ini ya, jadi perusahaan biodiesel di Indonesia penyuplai Pertamina ya. Ya, jadi Pertamina bagian memblending ya, bagian mencampurkan ya, biar jadi B10, B20 ya kayak gitu. Ini suppliernya, perusahaan suppliernya. Yang paling besar ini tetap dipegang oleh Wilmar. Perusahaan Indonesia, perusahaan biodiesel di Indonesia penyuplai AKR ya. AKR itu nama perusahaan ya, ini saya nggak hafal ya, ini singkatannya apa ya. Dia yang bagian memblending juga ya, tapi
tidak sebesar Pertamina. Ini buktinya kapasitasnya ya, tidak sampai ratusan ribu, yang tadi kan sampai ratusan ribu yang Pertamina tadi. Nah, ini yang menarik ya. Selain B100 ada juga D100. Nah, ini B100 versus D100. Ini perbedaannya ya. Jenis BBM B100 biodiesel, D100 green diesel. Ya. Istilahnya BXX, kalau D100 DXX. Ya. Beda B sama D saja. Ya. Kode campuran, ya ini. Prosesnya berbeda. Kalau B100 proses dengan esterifikasi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, proses esterifikasi. Kalau D100 diproses dengan deoksigenisasi. Nah, ini dan lain-lain. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Ya, sekarang ya, tugasnya ya kan kurang satu kan ya tugasnya. Tugasnya ini ya. Yang pertama, apa bahan baku D100? Bagaimana cara sintesis D100? Bagaimana reaksinya? Bagaimana cara pemurniannya, dan bagaimana perkembangan D100 di Indonesia. Ini tugas ya, tugasnya diketik ya. Diketik nanti diupload di VLM ya, maksimal Selasa minggu depan ya. Berarti Selasa minggu depan jam 1 itu terakhir boleh upload ya. Diupload sebelum itu ya boleh-boleh aja. Nanti saya buatkan linknya. Ya, habis. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, yang mana? Tadi kan di bilangan setana sama flashpoint itu kan, Pak. Nah, itu gimana, Pak, cara kita untuk mengetahui flashpoint dan bilangan setananya itu metode pengujiannya gimana ya, Pak? Gitu, Pak. Kalau ada metode pengujiannya, Mas. Itu nanti di mata kuliah ini teknologi minyak dan gas ya. Jadi ya ada rumusnya dan prosedurnya nggak singkat ya. Di sini nggak saya masukkan ya. Itu bisa dicari di Google Mas nanti ya gitu. Jadi pengujian flashpoint itu intinya kayak gini ya. Jadi dia diambil 50%, oh bukan 5% ya, dia dicampur di dalam pelarut ya, suatu pelarut. 5%-nya itu biodiesel, sisanya itu adalah pelarutnya tadi ya. Kemudian dia dibakar ya. Dia ketika timing ya, jadi timing terbakarnya itu sekian detik ya, atau per sekian detik ya. Ya pasti cepat ya Pak, bakarnya itu lap gitu ya. Ya terus timingnya itu nanti yang timing dan suhunya itu nanti yang dimasukkan ke persamaan ya, persamaan flashpoint. Begitu juga dengan seta number, itu nggak beda jauh ya prosedurnya ya, beda, pasti beda ya prosedurnya, tapi ya kira-kira mirip-mirip ya seperti itu. Jadi mengapa dia flashpoint itu diambil 50% sampelnya, sisanya itu pelarut ya, karena kalau semuanya biodiesel dia kebakarannya terlalu cepat. Jadi istilahnya dap gitu loh. Nah, jadi ketika nyala ya dia itu 1/sekian detik itu kan ukurnya sulit sekali ya. Makanya dia dibuat cuma 5% saja. Ya kira-kira kayak gitu pengukurannya. Ya, ada lagi? Terima kasih. Ya. Nah. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, yang mana?
Saya belum paham itu, Pak. Setan number itu apa ya? Oh, Apa sama kayak octa number seperti itu atau bagaimana? setan number itu mirip dengan octa number. Ya. Dia sama-sama menyatakan parameter pembakaran pada bahan bakar. Cuma kalau pada octa number, ya, itu pada bensin. Kalau pada solar dan biodiesel itu setan number. Nah, mengapa kok namanya beda? Ya karena prinsip pembakarannya itu beda. Kalau pada bensin, ya dia kan pada mesin berbahan bakar bensin itu kan dia menyulutnya pakai ini ya, percikan api ya, pakai busi ya. Kalau kita pernah bongkar sepeda motor itu kan ada businya. Ya. Tapi kalau pada mesin diesel ya, dia terbakarnya bukan karena percikan busi ya, tapi karena tekanan. Ya, jadi dia bahan bakar itu dikompresi dengan rasio tekanan yang besar, ya. Nah, karena dia terkompresi, ya, partikelnya kan jadi panas. Ya. Ya, ingat kan kalau di termo itu kan kalau suatu partikel dikompresi, ya maka suhunya akan naik. Ya. Karena suhunya naik, kalau dia mencapai pada flash point-nya, ya misalkan flash point-nya itu 130, maka dia terbakar. Ya, gitu. Nah, bedanya kalau octa number semakin tinggi itu semakin sulit terbakar. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya itu ya, kita beli ini ya, Pertalite ya. Pertalite itu octa numbernya 90. Sama Pertamax Turbo. Pertamax Turbo itu 98. Pertamax Turbo itu lebih sulit terbakar dari Pertalite. Dan Pertamax Turbo dikhususkan untuk mesin berkompresi tinggi ya, misalkan motor moge itu kan ya, misalkan rasio kompresinya 1:12 ya, itu pakai Pertamax Turbo nggak apa-apa ya. Tapi kalau motor-motor yang kecil ya pakai Pertamax Turbo itu biasanya malah ngadat ya. Jadi belum tentu Pertamax Turbo itu cocok. Ya. Nah kalau biodiesel, ya, solar dan biodiesel itu setan number-nya semakin tinggi, itu malah semakin mudah terbakar ya. Kebalikannya octa number. SNI-nya kan 51, ya. 51. Kalau melihat yang tadi, nah ini setan number-nya kan 51. Ini angka ini juga ada metode pengukurannya ya, ada standar SNI-nya. Gimana Mas? Oh ya Pak. Terus saya mau tanya lagi Pak. Ya, kan, yang mana? Tapi nyambung ke bioetanol sih Pak. Kan kalau ya nggak apa-apa ya. Ya Kan nggak apa-apa. Ya, itu kalau biodiesel itu kan dicampur sama solar. Nah kalau bioetanol itu dicampur sama bensin. Nah itu memang disesuaikan dengan jumlah karbonnya atau bagaimana? Ketika nyampur, kenapa kok yang bioetanol pakai bensin, yang biodiesel itu pakai solar gitu? Soalnya kalau bioetanol dicampurkan pada solar, nanti setan number-nya ini Mas, jadi terlalu terlalu tinggi. Ya, jadi bioetanol itu kan sangat mudah terbakar. Jadi dia kalau dicampurkan pada solar atau biodiesel, ya, dia kompresinya belum maksimal, ya, baru pistonnya itu baru menekan setengah sudah meledak, ya. Artinya kan terjadi knocking, ya. Jadi knocking itu sebenarnya pistonnya itu belum mencapai titik optimal, ya, titik terdekatnya, tapi sudah meledak, ya, itu namanya knocking. Tapi kalau etanol itu dicampurkan pada bensin, itu ritme dari pistonnya itu masih bisa memenuhi, ya. Masih bisa memenuhi sehingga dia meledaknya bisa tepat waktu, ya. Tapi mencampurkannya juga ada komposisinya, ya. Tidak bisa ngawur, ya. Etanolnya 10% ya kebanyakan, ya.
nggak bisa ya. Tetananya dikit ya, biasanya ya biasa belum cari ya. Ya 1% lah biasanya kalau nggak 2%. Ya. Dan biasanya mesin diesel ya, itu rasio kompresinya lebih besar. Jadi diesel, mengapa diesel itu banyak dipakai di truk ya? Dan mobil ada juga yang menggunakan diesel tapi jarang ya. Jadi bus, truk ya, yang mengangkut beban berat-berat itu rata-rata dia menggunakan ini ya mesin diesel ya, menggunakan solar atau biosolar ya. Nah karena sebenarnya mesin diesel itu mesin yang mengandalkan tekanan ya. Ya dia tekanannya lebih besar daripada mesin bensin. Nah, karena dia tekanannya besar, dia tenaganya besar juga ya. Nah, jadi mesin diesel itu unggul pada tenaga ya. Tapi pada kecepatan maksimal dia nggak unggul ya. Karena ibarat orang itu kalau mesin diesel itu orangnya berotot ya, berotot besar ya, kayak pemain Smackdown gitu ya, tapi nggak lincah ya, ya kayak gitu. Ya, ya jadi nggak bisa ya Mas kalau bioetanol dicampurkan di solar ya, karena dia bisa menyebabkan knocking atau pembakaran dini, atau biasa disebut juga dengan ketukan. Gimana Mas? Iya Pak, terima kasih Pak Supri. Ya, ada lagi yang tanya? Tugasnya tadi ya, ini kalian print screen ya, biar nggak lupa. Ya ini nanti tugasnya saya tulis lagi ya di PLM. Tapi ini kalian print screen dulu ya. Ya, udah di print screen. Buat sih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, kalau misalkan baru kepikiran setelah ini, ya nanti bisa langsung di grup aja ya tanya. Sekian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.